pseudo epigrafa dalam tradisi Yahudi. Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka berbicara tentang Alkitab agar kalian menyangka bahwa itu yang dibicarakan bagian dari Alkitab, padahal dia bukan dari bagian Alkitab itu. Dan itu sama seperti Balawi. Balawi mengajak kita berdiskursus tentang Fakih Muqaddam agar orang-orang terjebak bahwa Fakih Muqaddam pernah ada dalam dunia, padahal dia tidak pernah ada dalam dunia. Dia tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan, dan dia tidak pernah punya ayah seorang manusia. Tidak ada. Siapa yang dapat membuktikan? Silakan bawa dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, jadi dulu kalau soal intimidasi, ancaman, kita anggap biasa. Karena biasa dalam arti begini loh. Kalau siapapun orang, misalnya seorang pencuri, dia kan harus berani menghadapi siap mati. Nah, kita membela kebenaran. Oh iya. Pencuri yo mate, kayak yo mate, londe yo mate, wong apik yo mate, wong elek yo apik, wong sedengan yo mate, kan gitu. Kalau kayak kan mengajarkan begitu. Lah ketika gitu kita berpikir kan, gur diancam ngono kok. Walaupun kadang getar, yo biasalah. Masa manusia gak diwedin. Gitu loh. Yo kadang ono wedine tapi ada giro semangat untuk berjuang di situ. Walaupun diancam misalnya begini, santrimu entek. Ya alhamdulillah sekarang nggak entek. Nambah ya. Kalau misalnya santri beler kemudian keluar, kan panjang sudah ada bibit penyakitnya. Mohon maaf, ada juga santri yang bapaknya itu Muhyiddin Pol. Bapaknya itu Muhyiddin Pol. Gak dikeluarin putranya? Enggak, gini, ngancam santri ini mau diambil. Lah kakak saya ipar bilang, jikuan pondok nenangone Habib kono, nek iso ngalim ketaken dasku. Dia berpikir, karena kultur daripada pondok salaf itu kan rata-rata satu murah. Murah kan? Nek ngopeni santri biasanya dari sisi akademik, dari sisi apapun biasanya ya tenanan. Mohon maaf, bukan berarti Habib itu tenanan, tapi kan metodenya lain. Kultur pondoknya Habib dengan kultur pondoknya Kiai Jawa Blejit kan beda toh. Sekarang saya tanya, ada nggak pondok salafiyah yang tanpa sekolah, mohon maaf, yang mahal? Nggak ada. Bahkan gratis. Di tempatnya Abu Yatim Yati malah nggak ada pendaftaran, nggak ada apapun. Nggak usah sampai Abu Yatim Yati, di pondok saya itu nggak ada pendaftaran, nggak ada bayaran. Nah gitu loh. Bayar. Gitu. Malah kebayar. Yo karena saatnya kau nyekel HP ku. Tapi bagus juga. Iwaluyo tadi itu saya tertarik melanjutkan satu poin yang tentang pondok diakuisisi Habaib itu gimana itu ceritanya? Ya itu hanya bahasa saya ya. Jadi jangan di framing kalau teman-teman mengupload ulang, reupload daripada videonya Gus Fuad ini. Jadi secara kurang lebih objektivitasnya begini. Kira-kira 100 tahun yang lalu di kampung kami itu basis pesantren. Karya tulisnya daripada Kiai namanya Syekh Hasan Tafsir, Kiai yang cukup kitab-kitabnya banyak. Pernah diteliti di UIN Raden Mas Said Solo gitu. Lah itu fatroh. Terakhir Kiai yang alim itu Mbah Syekh Hasan Tafsir itu wafatnya 1911 Masehi. Lah dari situ fatrohnya sekitar 100 tahun. Sampai sekarang tempat untuk ngaji itu dinamakan Bon Pondok. Bon Pondok. Karena kebon bahasa Jawa kan, yang dulu sebenarnya adalah pondok. Itu dulu sebenarnya dipasrahkan ke ranting NU. Ya gini-ginilah, nggak tahu lah gitu. Singkat cerita di tempat oleh Habib gitu. Perjalanan sebenarnya walaupun saya juga pengurus NU, pengurus ranting MBC, tapi kan dalam hal-hal yang di situ menyangkut istilahnya nanti kita berpikir waktu itu kita berpikir wong sama-sama berjuang, karpe lah. Gitu loh. Sama-sama berjuang biarkanlah. Yang penting manfaat gitu. Jadi Bon Pondok ini yang istilahnya sampai sekarang masih diakuisisi. Ya kalau diakuisisi itu kan dibeli ya. Oh iya. Ya kan diakuisisi kan dibeli kan gitu. Ini diserobot. Nggak tahu lah pokoknya. Saya menggunakan diksi diserobot itu berdasarkan pola yang ada di bukunya Gus Dur, Ilusi Negara Islam. Ya. Itu HTI, PKS, itu menyerobot memang aset-aset Muhammadiyah dan NU termasuk. Ya mungkin Kiai juga paham ya tentang apa yang terjadi. Makanya saya berani mengatakan
menggunakan diksi ya diserobot juga. Cuma saat itu Kiai kan, oh ini orang NU juga. Orang Swaja, orang Sunni lah gitu. Jadi saya memilih diam aja daripada konflik juga, nggak enak kan. Ya walaupun bangunannya megah tapi ya santrinya belum ada gitu. Tetapi ya nanti nggak tahu gitu Allah kan. Nah gitu, silahkan. Enggak, ada yang Kiai Iman? Kiai Iman ini. Nah ini saya Kiai Nadir mungkin Gus Fuad bisa Apa katanya? Atau Pak Kiai nanti pengen ya, menyampaikan. Nanti langsung masuk aja. Masuk nggih. Tapi kalau orang Jawa yang dikiai ya yang dicari cuma saya dengan Kiai Waluyo. Kenapa Pak Dokter? Mesti Waluyo terus Sugeng. Oh iya, nah itu. Waluyo dan Sugeng. Waluyo terus. Iya, jadi ceritanya gini, waktu saya kecil itu namanya Parso. Ya namanya Warso. Karena sering sakit-sakitan digantilah nama jadi Waluyo itu. Ya baik, ke Gus Hasan. Gus Hasan, ini Maimun Al-Qodda itu kalau kata Kiai Mak kan fiktif. Itu si siapa namanya? Leluhurnya Mbak Alawi kan. Iya. Nah, kemudian ada pandangan lain dari trio Batu Ampar bahwa ini leluhurnya Mbak Alawi ini Maimun Al-Qodda itu. Iya. Nah, itu gimana? Secara umum lah. Jadi sejarah awal tuh begini, kita kan memang aktif di TikTok ya. Jadi tiap malam itu jam 9 sampai jam 12, kadang juga sampai subuh gitu kan sama teman-teman itu. Ya ada yang dari Kalimantan, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang ngumpul Madura itu kan. Nah di situ kita sedang membedah buku yang saya tulis dengan judul 13 poin memahami polemik nasab. Buku pertama ya? Ya, ketika kita sedang membedah itu dengan teman-teman, tiba-tiba ada informasi bahwasanya pihak Ba'alawi itu telah membuat buku untuk membantah buku-bukunya Kiai Imad, yaitu keabsahan nasab Ba'alawi gitu kan. Nah kemudian kita coba tuh cari ininya apa namanya bukunya kan, ternyata ada yang punya, kemudian di PDF kan dikirim, disebarlah ke teman-teman itu. Udah Gus, ini buku jenengan nih kita sudah bisa baca sendiri Gus itu. Ini aja nih penting nih. Akhirnya berganti itu bedah itu bukunya. Apa? Maksudnya ini itu apa? Buku keabsahan nasab Ba'alawi. Gitu. Jadi bedah buku saya tadi itu berarti di tengah ganti ke keabsahan nasab Ba'alawi gitu kan. Nah, dari situ kemudian saking asiknya kita ngobrol di situ, tiba-tiba ada temen dengan nama channel TikToknya itu Gusti Andri. Gusti Andri itu orang Kalimantan. Gusti Andri itu. Terus ada lagi juga teman itu dari Kalimantan, Bani Arsyadi. Itu channel TikToknya itu. Kemudian ada Fakurokoba, cuman dia channelnya banyak. Fakurokoba, Ruhi Cenet gitu ya. Ganti-ganti dia. Nah, terus Alkemi gitu. Editornya Kori. Iya, itu sebenarnya ini apa namanya, dia bukan editor sebenarnya sih gitu. Cuma diminta gitu. Nah, di situ teman-teman itu gini Gus, kira-kira ada nggak kaitannya Ba'alawi ini dengan dinasti Fatimiyah gitu? Kenapa kok kalian ngomong begitu? Awal yang ngomong begitu tuh Semazen Al-Jilani itu. Nah beliau ini kan sebenarnya kan domisilinya warga negaranya kan di Mekah. Cuman beliau tinggal di Indonesia gitu karena memang leluhurnya di Indonesia. Beliau bilang begini sama saya waktu kita silaturahmi ke sana itu Kiai. Gus, saya yakin 100% Ba'alawi itu keturunan Maimun Qoddah gitu. Coba di speak up Gus. Waduh, saya nggak berani. Ya? Saya nggak berani Kiai sebenarnya. Kenapa nggak berani? Saya biasanya harus punya data yang konkret dulu untuk menyampaikan ke publik. Kalau tidak, saya nggak berani bilang gitu. Sudah nanti tak carikan gitu. Ini teman-teman yang lain nyari juga katanya gitu. Akhirnya saya Mazen tuh ngirim Tarikh Adz-Dzahabi Syiar Alamin Nubala itu. Dikirimlah yang bab itu ya di juz berapa gitu lupa saya kemarin tuh. Kemudian Gusti Andri itu ngirim Tarikh Khulafa. Di situ ada cerita tentang Salahuddin gitu loh. Nah, akhirnya tiba-tiba saya tuh keinget begini Gus. Jadi di dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab itu ada qaedahnya Ibnu Khaldun bahwasanya dalam kurun waktu 100 tahun itu biasanya diisi 3 generasi gitu atau 4 generasi maksimal gitu kan. Nah, dari situ saya berpikir sama teman-teman, sekarang ini rata-rata Ba'alawi nasab yang paling muda itu urutan ke-38. 38 ya. Paling muda itu. Habib Bahar 38 gitu. Terus Habib Novel itu 38 gitu kan. Nah, dari sampel 38 urutan itu saya sama teman-teman coba nanti gini. 38 ini kita ambil yang 4 generasi aja. Yang paling maksimal gitu kan.
Jadi 38 dibagi 4. Ketemunya kan 9,5. Iya. Ya toh, 9,5. Nah, kemudian sekarang ini kan abad 15 Hijriah. Ya toh, abad 15 Hijriah. Nah, abad 15 Hijriah itu dikurangi hasil tadi itu. Pembagian 38 dibagi 4, 9,5. Berarti kan abad ke-6. Ya. Nah, lalu kita cari siapakah tokoh historis yang bernama Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang ada di abad ke-6 itu. Ternyata itu dinasti Fatimiyah gitu. Nah, kemudian diperkuat lagi begini, Kiai. Ketika kita membicarakan itu, saya jadi teringat di dalam kitab Al-Burqa Al-Musiko halaman 150. Itu kan ada pernyataannya Ali As-Sakran yang mengulang daripada bait syair yang dia kutip dari Bakhusyair itu kan, wa biwalidihil maimun Ubaidun gitu kan. Wa hakadza huwa huna Ubaidun al-ma'ruf inda ahli Hadramut, wal musatar fi kutubin ila akhirih kan gitu. Berarti kan dikenal oleh penduduk Hadramut itu Ubaid al-Maimun gitu kan. Jadi kan ada indikasi nih gitu. Ada indikasi. Nah, dari situ Kiai Ja'far ini baru masuk TikTok itu. Kiai Ghalib itu juga saya paksa untuk bikin TikTok, baru masuk tuh gitu kan. Akhirnya Kiai Ja'far bilang, "Saya itu Gus, sejak beberapa tahun yang lalu, saya memang punya ini punya bukan kegelisahan apa ya istilahnya, pemikiran bahwasanya jangan-jangan ini kesana gitu loh." Nah, akhirnya gimana? Ya ini kitab-kitabnya sudah dikirim semua sama teman-teman, tapi saya tidak berani memastikan. Ini kan baru prediksi saja berdasarkan tarikh Ibnu Khaldun, cara menghitung itu tadi kan tidak mungkin ke Rasulullah kalau 38 gitu kan. Nah itu. Nah singkat cerita akhirnya ya Kiai Ja'far itu datang ke Jogja ke tempat saya, nginep selama 1 minggu. Ya kemudian akhirnya beliaulah yang melanjutkan penelitian itu sama Kiai Ghalib gitu. Nah di situ kita membagi tugas Kiai gitu. Saya mengkanter keabsahan nasab Ba'alawi dengan ketidakabsahan nasab Ba'alawi sekaligus. Teman-teman tuh minta, Gus ini khurafat-khurafatnya Ba'alawi ditulis juga Gus. Nah akhirnya saya bikin buku tuh dengan judul Hikayat Israiliyat Yahudi versus khurafat Ba'alawi gitu. Nah itu yang bikin covernya itu Al-Ghaimi emang. Al-Ghaimi emang itu gitu. Jadi ini sebenarnya teman-teman semua, bukan saya sendiri. Bukan saya sendiri, teman-teman semua, termasuk perjuangan bersama. Iya, termasuk saya menulis buku 13 poin itu semuanya di situ banyak terinspirasi dari buku-bukunya Kiai Mat seperti Menakar itu gitu. Itu. Jadi bukan saya pribadi sebenarnya. Nah, artinya kalau bagi saya Maimun Al-Qadda itu belum finish. Belum finish ya? Belum finish, masih harus banyak korinah-korinah gitu. Tapi ke arah itu berapa persen kira-kira? Ya kalau sampai saat ini 60%. Oh, 60%. Kenapa saya katakan 60%? Dari statistik hitungan angka urutan nasab dia itu mendekati ke sana, nggak mungkin ke Rasulullah gitu. Tapi secara istilahnya tekstualnya di kitab belum ketemu gitu ya. Bahwasanya Ba'alawi ini belum. Tapi indikasi ke arah itu banyak. Tapi kan jelas bahwasanya setelah dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas restu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mereka ini kan banyak lari ke Yaman. Banyak lari ke Yaman. Kenapa? Abad ke berapa? Abad ke-6. Abad 6 berarti tahun 500. Nah, kemudian dikomparasikan lagi Dr. Sugeng dengan sejarahnya Ba'alawi sendiri, di mana dia mengatakan bahwasanya leluhurnya itu hijrah ke Yaman bersama dengan leluhurnya Bani Lahdal, Muhammad bin Sulaiman. Lah Muhammad bin Sulaiman dalam catatan Bani Lahdal pindah ke Yaman tuh di abad ke-6. Kan begitu ya. Jadi ini masih korinah ya, belum saya fikirkan belum. Karena tergantung beliau. Kalau beliau lanjut. Monggo. Iya. Gimana ya Imat? Ada tanggapan tentang Maimun Al-Qadda? Memang di dalam tradisi penulisan Ba'alawi yang dimulai pada 895 Hijriah itu, kalau di dalam tradisi penulisan Yahudi itu ada yang disebut pseudoepigrafa. Pseudoepigrafa itu adalah sebuah kitab yang ditulis masa kini, kemudian diatribusikan atau disubstitusikan orang yang ada pada masa lalu. Itu berlomba antara Yahudi Palestina dengan Yahudi Helenis untuk menciptakan sebuah buku-buku yang saling berlomba bahwa ini ditemukan oleh mereka. Padahal buku-buku ini ditulis oleh mereka, diatribusikan bahwa ini ditulis pada zaman Yesus misalnya, atau ditulis pada zaman Musa gitu. Itu ada buku seperti
Mazmur Solomon, Adam and Eve, ya, Adam dan Hawa. Itu buku-buku yang masuk dalam kategori pseudoepigrafa, yaitu buku-buku yang disubstitusikan, ditulis seakan-akan pada zaman Yesus atau pada zaman sebelum Yesus, anak-anak muridnya Musa. Padahal buku-buku itu hanya buku-buku saling berlomba hegemoni, persaingan antara Yahudi Palestina dengan Yahudi Helenis. Kemudian muncul lagi Yahudi Parisi, ya. Itu mereka saling membuat buku-buku palsu. Nah, kemudian dapat dibongkar itu baru pada masa modern ini. Jadi buku-buku itu yang sudah lama diyakini sebagai sebuah kitab suci atau bagian dari kitab suci, tetapi sebenarnya hanya merupakan tahrif, hanya merupakan tazyif, sebuah pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang masa kini untuk memperkuat posisi kesejarahan mereka yang masing-masing bersaing di hari ini. Dan ini ternyata diambil secara adopsi oleh Ba'alawi itu di abad 9 untuk merampas hegemoni keagamaan, religiusitas Islam di masa kini. Mereka membuat sejarah-sejarah untuk menjadikan posisi keturunannya dari orang yang diciptakan di masa lalu itu agar melebihi orang-orang yang ada di masanya. Di Tarim itu, sebelum Balawi muncul itu muncul ulama-ulama besar dari suku-suku yang ada di Hadramaut. Sebelum ada Balawi, muncul ulama-ulama besar Sebelum abad 5. sebelum abad kedatangan mereka itu. Pengakuannya itu abad 9. Kedatangannya itu menurut saya itu sekitar abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Hanya dari situ saja. Kemudian ulama-ulama yang ada di rentang waktu abad ke-5 Hijriah, ke-4 sampai ke-9, itu masih muncul banyak sekali ulama-ulama dari Bafadal, dari Bahurmuz, dari Al-Yafi'i, dari Az-Zabidi, dari Al-Qatiri, dan banyak suku-suku yang ada di Yaman. Tapi kemudian ketika hegemoni religiusitas ini diciptakan oleh Balawi pada abad 9, semuanya runtuh. Ilmu pengetahuan yang dulunya bukan hanya berbasis pengetahuan sufistik, tetapi merambah kepada ilmu nahwu, fikih, usul fikih, falsafi, ilmu kalam, kedokteran. Itu kemudian di abad 9 orang-orang Yaman itu jadi orang-orang bodoh. Mulai abad 9 hanya bicara tentang tasawuf. Dan tasawufnya pun kemudian mengkerucut semakin jauh dari abad 9 hanya kepada menjadi anak buah Balawi. Jadi Balawi yang bukan siapa-siapa di masa lalu, dengan menciptakan di abad 9 tokoh-tokoh masa lalu yang fiktif, kemudian keturunannya, keturunan dalam tanda kutip, bukan keturunan sebenarnya, orang-orang yang menciptakan tokoh di masa lalu itu, Faqih Muqaddam misalnya, kemudian mengurut bahwa saya keturunan Faqih Muqaddam yang diciptakan, bahwa tokohnya itu adalah orang besar, wali agung, padahal nggak ada orangnya. Kemudian dengan itu mereka merebut otoritas keagamaan yang ada di Hadramaut, yang ada di Yaman. Yang tidak bisa dikuasai itu Son'a, sampai sekarang tidak bisa dikuasai. Kenapa tidak bisa dikuasai? Karena di situ ada keturunan Nabi yang secara ilmu nasab dan ilmu sejarah lebih otoritatif dan lebih otentik daripada kaum Ba'alawi ini. Jadi mereka menciptakan kesejarahan yang begitu luar biasa tentang leluhur mereka yang fiktif itu, kemudian bisa membodohi orang-orang Yaman yang dikenal orang-orang cerdas di masa lalu. Orang-orang Hadramaut yang telah melahirkan ulama-ulama besar, baik dari Mu'tazilah, dari Ibadiyah, Khawarij, dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu di Hadramaut itu dulunya bukan madhab mayoritas Ahli Sunnah, tapi di situ ada Ibadiyah atau Abadiyah, ada orang-orang yang semi Khawarij, tetapi cerdas, mampu menciptakan kitab-kitab yang luar biasa yang sampai hari ini masih bisa untuk diberikan ditarik manfaat untuk dikaji.
walaupun sudah berbeda mazhab. Mu'tazilah pun sangat luar biasa itu di Hadramaut. Tetapi kemudian semuanya hilang hanya oleh sebuah pengakuan fiktif bahwa misalnya Abu Bakar As-Sakran itu menulis dalam kitab Al-Burqahnya bahwa ada seorang ulama besar di Hadramaut, bukan dari Balawi disebutkan. Siapa namanya saya lupa. Bermimpi bertemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah menitipkan kepada orang-orang Hadramaut agar jangan sembarangan dengan kaum Ba'alawi. Siapa yang mencintainya dia mencintaiku, siapa yang membencinya dia membenci aku. Dari situ lama-kelamaan walaupun tidak dipercaya ketika mereka menyebutkan pertama kali itu dalam kitab-kitabnya, pada masanya nggak ada yang percaya. Tapi dengan berjalannya waktu kitab ini kan masih terus ada. Ini meninggal semua satu generasi, ganti generasi yang lebih lemah yang sudah dikuasai berbagai macam kejiwaannya, psikologinya. Kemudian di masa berikutnya di abad 10, abad 11 sampai hari ini itu masyayikh yang ada di Hadramaut merasa dirinya lebih rendah dari Balawi. Walaupun sebenarnya mereka lah ulama-ulama besar, keturunan ulama-ulama besar masa lalu. Dan itu bisa dibuktikan dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Itu Al-Janadi wafat 732 itu memberikan kabar kepada kita bahwa di Tarim itu ada ulama-ulama besar yang dibunuh oleh penguasa masa itu. Apakah ada nama Balawi situ? Tidak ada. Jadi ulama-ulama itu pada abad ke-5 ke-6 itu banyak yang bertentangan dengan para penguasa karena ingin mempertahankan dan membela rakyat, kemudian sampai dieksekusi oleh para penguasa. Penguasanya itu bukan dari Hadramaut, dari luar. Apakah ada nama-nama Balawi itu dari nama ulama-ulama yang disebutkan Al-Janadi? Tidak ada. Itu sebuah bukti bahwa Balawi belum ada di abad ke-5. Begitu pula di abad ke-6, begitu pula di abad ke-7, begitu pula di abad ke-8. Beritanya tidak ada. Tetapi dari begitu banyaknya sudah Balawi yang ada di abad 9 Hijriah itu membuktikan mereka itu berangsur-angsur datang pada abad 8. Pada abad 8 mereka datang dari sekitar Hadramaut itu. Jadi mereka mungkin dulunya ada di tetangga Hadramaut. Kemudian karena melihat orang Hadramaut kok ketika ada orang ngaku cucu Nabi menghormati, indah mereka ke situ. Nah, itulah yang saya dapatkan semakin hari mengkaji nasab Balawi ini semakin terbuka lebar bahwa memang mereka bukan siapa-siapa di Yaman. Mereka mampu menjadikan diri mereka itu sekarang mempunyai otoritas, terutama di sebagian Tarim. Itu hanya bermodal menciptakan kesejarahan palsu yang disubstitusikan orang di masa lalu. Siapa orang yang bisa mengatakan bahwa apa yang namanya Faqih Muqaddam Ba'alawi pernah ada di alam dunia? Nggak bakal ada. Dia katanya 653 Hijriah wafat. Siapa yang mampu membawa kitab yang banyak itu di Yaman, yang ditulis oleh ulama-ulama Yaman, yang katanya Faqih Muqaddam ada di tahun itu 653 Hijriah, di mana ulama-ulama Musallam Al-Haji, kemudian Tabaqat Fuqaha'il Yaman di situ diciptakan. Siapa yang berani atau yang mampu untuk membawakan satu berita tentang Faqih Muqaddam ada di Tarim? Tidak ada. Kenapa? Karena memang dia nggak pernah ada di situ. Nggak pernah ada itu di Tarim orang bernama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Sohib Birbat, itu nggak ada. Lalu kenapa dia beritakan pada abad berikutnya sebagai ulama besar? Sebenarnya di abad pertama kali Ba'alawi mengaku sebagai turun Nabi, Faqih Muqaddam itu tidak terlalu dibesar-besarkan begitu. Tapi semakin lama waktu berjalan, Abu Bakar As-Sakran menulis bahwa Faqih Muqaddam itu orang yang didahulukan kalau mau berziarah ke makam Tarim. Begitu aja. Kemudian dia pernah ketemu dengan seorang ulama, namanya bukan bertemu, mengirim surat pada Sa'duddin Ad-Dhifari. Pengakuan-pengakuan itu karena Sa'duddin Ad-Dhifari ini ulama besar. Di mana ini kata Ali As-Sakran supaya nama-nama leluhur kita yang fiktif itu seakan-akan betul pernah ada. Maka diciptakanlah sebuah kreasi bahwa dia pernah mengirim surat
kepada Sa'duddin Ad-Dhifari. Dibikin contoh suratnya itu palsunya itu. Kemudian orang hari ini memperdebatkan tentang surat itu. Karena suratnya itu mengaku dia pernah mi'raj 70 kali. Di surat yang dikirimkan Faqih Muqaddam yang dikarang oleh ulama abad 11, Al-Masra'ur Rawi, kemudian Al-Ghurar di abad ke-10, 960 Hijriah. Kemudian Syarhul Ainiyah di abad yang baru belakangan ini diciptakan suratnya dan sebagainya. Siapa orang yang pernah bisa membawakan bahwa Sa'duddin Ad-Dhifari pernah mempunyai murid namanya Faqih Muqaddam? Tidak ada. Siapa dari seberang sana? Seberang sana kan ada Sa'duddin Ad-Dhifari dengan kesejarahannya yang sudah begitu matang, yang pernah mengkonfirmasi Sa'duddin Ad-Dhifari pernah menerima surat dari Faqih Muqaddam. Tidak ada. Karena Faqih Muqaddam tidak pernah ada dan dia tidak pernah ngirim surat kepada Sa'duddin Ad-Dhifari. Jadi perdebatan sekarang ini terjebak ke dalam perdebatan yang sebenarnya tidak ada. La yutalabu linnafi ad-dalil. Tidak bisa dituntut orang yang menafikan itu dalilnya. Tapi klaim dari orang yang mengaku itu ada, yang harus membuktikan mana dalilnya. Dr. Sugeng Sugiharto pernah mengatakan, semakin besar sebuah klaim, maka tanggung jawab untuk membawa buktinya juga lebih besar. Nah sekarang mereka bawa bukti apa bahwa Faqih Muqaddam pernah ada di alam dunia? Tidak ada. Semuanya berita orang yang ada di 653 Hijriah itu hanya bermodal kitab yang ada di 895 Hijriah. Ada orang lagi namanya Muhammad Shahib Mirbat dari leluhur mereka, kakeknya Faqih Muqaddam, kakatanya ulama besar yang membawa madhab Syafi'i ke Yaman. Siapa orang yang dapat memberikan bukti bahwa Muhammad Shahib Mirbat ini pernah ada di alam dunia? Tidak ada. Sedangkan Muhammad Shahib Mirbat itu 560 Hijriah itu hidupnya berbarengan dan Muhammad Ali Al-Qal'i. Muhammad bin Ali Al-Qal'i ini ulama besar yang ada di Dhifar. Dulu masuk Yaman, sekarang masuknya Oman. Nah, di dalam buku-buku primer, sumber-sumber sejaman dikatakan bahwa ulama yang menyebarkan madhab Syafi'i di Yaman adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Dia punya Syarah Muhadzab. Dia punya kitab-kitab fikih. Ibnu Hajar mengutip namanya Muhammad bin Ali Al-Qal'i, membuktikan bahwa sosok ini memang pernah ada. Lalu seorang Balawi yang ada di abad 9 mencatat bahwa Muhammad bin Ali Al-Qal'i berguru kepada Muhammad Shahib Mirbat. Hebat enggak nih? Lah Muhammad bin Ali Al-Qal'i-nya ditulis muridnya siapa saja. Dalam kitab As-Suluk ada murid-muridnya Muhammad bin Ali Al-Qal'i siapa saja. Tapi tidak disebutkan dia punya murid bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Gak ada itu muridnya namanya Faqih Muqaddam. Lalu lagi pengakuan bahwa Faqih Muqaddam pernah berguru hadis kepada Ali Abil Hasan bin Jadid yang mengarang kitab Al-Arba'in. Kitab Al-Arba'in atau siapa namanya ini, Ali Abul Hasan bin Jadid, tokoh yang historis. Dia dicatat dalam As-Suluk 732 Hijriah. Tetapi ketika diurutkan oleh Al-Janadi nama murid-muridnya siapa, tidak ada namanya seorang yang bernama Faqih Muqaddam disebut sebagai murid daripada Ali Abil Hasan bin Jadid. Semuanya itu adalah disebut pseudo epigrafa dalam tradisi Yahudi. Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka berbicara tentang Alkitab agar kalian menyangka bahwa itu yang dibicarakan bagian dari Alkitab, padahal dia bukan dari bagian Alkitab itu. Dan itu sama seperti Balawi. Balawi mengajak kita berdiskursus tentang Faqih Muqaddam agar orang-orang terjebak bahwa Faqih Muqaddam pernah ada di alam dunia, padahal dia tidak pernah ada di alam dunia. Dia tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan dan dia tidak pernah punya ayah seorang manusia. Tidak ada. Siapa yang dapat membuktikan? Silakan bawa dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini harus zaman menjadi. Tidak mesti sejaman, yang penting paling dekat juga boleh lah. Yang paling dekat itu apa? Yang paling dekat itu kitab-kitab banyak di sana. Kalau di sana itu Dr. Sugeng tidak ada kitab-kitab yang dikarang, walaupun tidak sejaman, tapi minimal paling dekat. Ya paling dekat tuh nggak mesti dekat loh ya.
Ya. Kalau paling dekatnya 500 tahun gimana? Ya artinya ketika ditemukan kitab yang ada 100 tahun berarti yang paling dekat 100 tahun. Itu dalam tradisi para sejarawan dikenal dengan ex silentio. Argumentum ex silentio itu dalam kita membuktikan sebuah sejarah adalah kalau ada sejaman kita harus mengambil yang sejaman. Kalau tidak ada yang sejaman 100 tahun kemudian, maka yang 100 tahun kemudian ini yang harus dijadikan sebuah patokan dalam penulisan sejarah. Tapi ketika ditemukan kitab yang lebih dekat, misalnya setelah kitab yang 100 tahun ini mengatakan Faqih Muqaddam itu anaknya Ali, tapi kemudian ditemukan lagi kitab yang lebih dekat 50 tahun, maka kitab yang 100 tahun ini dianggap tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena dia sudah jadi sekunder. Ini yang jadi primer, walaupun primer majazi. Karena primer hakiki itu hanya ada dalam kitab yang ditulis oleh saya. Misalnya Imaduddin Utsman pernah hidup di tahun 2024. Dia pernah menulis kitab. 500 tahun lagi kitabnya disembunyikan oleh Yai Mas Fuad di atas genteng, ditemukan oleh orang masa depan itu. Wah, ini adalah sumber primer, sumber sejaman untuk Imaduddin Utsman. Tetapi misalnya karena suatu hal tidak ditemukan kitab tulisan saya, 100 tahun lagi ada orang yang mencatat saya, Imaduddin Utsman, Gus Fuad, Gus Rifki, Dr. Sugeng, Gus Hasan, Kiai Waluyo, Kiai Nadir adalah tokoh-tokoh perungkat Balawi di tahun 2024. Kitabnya, bukunya dikarang pada 2300 misal. Maka yang terdekat itulah yang dijadikan pedoman sampai ditemukan yang lebih dekat. Itu dalam tradisi sejarah itu dalam penulisan disebut argumentium ex silentio. Jadi ketika ada keheningan tidak ditemukan sebuah data, maka data yang paling dianggap paling dekat itu yang di husnudzoni, ini masih husnudzon sebagai sebuah sejarah. Tetapi ketika sudah datang bukti yang lebih dekat, maka apabila ini berurut tidak bertentangan, kedua-duanya saling menguatkan. Tapi apabila bertentangan, fal aqrabu huwal qaul, maka yang lebih dekat itulah yang dijadikan pegangan. Husnudzon, dzon itu tidak bisa dijadikan pegangan setelah bukti itu ada. Apalagi kalau misalnya kita ada di sebuah masjid, situ ada sepatunya Dr. Sugeng, itu kita bisa mengatakan Dr. Sugeng itu ada di dalam masjid itu dengan zon adanya sepatunya Dr. Sugeng. Tetapi ketika kita melihat di masjid itu Dr. Sugeng Noel kita, wah Dr. Sugeng ada di sini, kirain di masjid. Maka alamat dalil adanya Dr. Sugeng dengan adanya sepatu itu batal. Kenapa? Karena ini sudah qat'i, sudah tidak bisa mengelak lagi. Kalau itu masih dhanni. Idza ta'aradal qat'iyyu wa dhanniyu fal qat'iyyu muqaddam. Apabila bertentangan antara yang qat'i dan dhanni, maka yang qat'i ini didahulukan. Dialah yang menjadi sandaran di dalam kita menetapkan sesuatu. Nah, teman-teman saudara saya itu yang dari Madura sudah menemukan sebuah dzon bahwa Maimun Al-Qaddah ini adalah leluhur dari Balawi berdasarkan amarah itu. Lah itu kita harus hormati. Makanya saya tidak bisa untuk mengatakan apa setuju atau tidak setuju. Ya kita lihat saja nanti apa namanya itu apa namanya itu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ketersambungan kesimpulan bahwa Balawi sebagai turunan Al-Qaddah itu sahih apa tidak. Sementara ini saya lebih lebih menarik untuk mengetahui bahwa Balawi bukan cucu Nabi, itu sudah cukup. Dengan apa mengetahui? Dengan fiktifnya tokoh-tokoh yang diurut sebagai luhur mereka itu. Jadi tokoh-tokoh yang hampir dari mulai Ahmad bin Isa, Ubaid ini fiktif. Punya anak namanya Alwi ini fiktif. Punya anak namanya Muhammad ini fiktif. Punya anak namanya Alwi lagi ini fiktif. Punya anak namanya Ali Qoli Qasam ini fiktif. Punya anak namanya Ali. Punya anak namanya Muhammad Sahih Mirbat ini fiktif. Punya anak namanya Ali fiktif. Punya anak namanya Faqih Muqaddam fiktif. Punya anak namanya Ali fiktif. Punya anak namanya Alwi Al-Ghayyur fiktif. Punya anak namanya Mauladawilah fiktif. Abdurrahman Segaf ini historis.
Baru dari Abdurrahman Segaf ini, Abdurrahman Segaf punya anak namanya Abu Bakar punya anak namanya Ali. Ali ini yang pertama kali mencatat 895 Hijriah. Jadi Ali bin Abu Bakar Sakron menulis dari sampai kakeknya, betul kakeknya ini Abdurrahman ini ada orangnya, dan ada orang yang dari data eksternal yang menulis namanya, walaupun ditulis bukan siapa-siapa, hanya seorang Syekh Abdurrahman, tidak ditulis sebagai turun Nabi. Nah, kemudian punya anak namanya Umar Muhdar, ini juga ditulis, berarti Umar Muhdar itu sosok historis yang ditulis sebagai bukannya bom nuklir tuh ya? Bom nuklir itu ngeces ini. Nah, kalau kita sudah mengetahui begitu, itu namanya sudah qat'i. Karena apa? Bukan adamul ilmi bidalil, tapi al ilmu bi adami dalil. Jadi mengetahui dan yakin bahwa dalil itu tidak ada. Nah, adamul dalil ini ya dulu ala adamul madlul. Tidak adanya dalil ini menunjukkan madlulnya itu sosok-sosok yang disebutkan itu memang tidak ada. Nah, ketika sosok-sosok yang disebutkan itu tidak ada, lalu berdasar apa kita harus mengakui mereka sebagai keturunan Nabi? Dosa kita mengakui orang-orang yang memang tidak terkonfirmasi sama sekali sebagai keturunan Nabi. Itu dari sisi nakli, dari sisi sesuatu yang kita bisa uji dari ilmu nasab, genealogi, dan ilmu sejarah. Nah, dari ilmu genetika itu sudah qat'iyul qat'i. 1 tambah 1 itu 2. 1 tambah 1 itu 2. Genetik itu begitu. Kalau misalnya darahnya udah diperiksa, dia ketemunya itu kakek bersamanya 45.000 tahun, sedang Nabi Ibrahim itu 4.700 tahun sampai 5.500 tahun yang lalu. Bagaimana mereka mengaku sebagai keturunan Ibrahim? Sementara orang-orang Arab dari Bani Mutairi, dari Bani Tamim, dari Bani Quraisy yang mengaku turunan Hasan Husain, semuanya kakek bersamanya 4.700 sampai 5.500 tahun. Lah ini pengen ngendel-ngendel kemari. Bawa dong saya sebagai keturunan Sayyidina Ali. Ikut saya, kasihan saya. Nggak bisa, bos. Kita ini akan menjadi dosa. Dosa kita sudah, zonnya ini sudah terbantah, kemudian kita masih memegangi zon ini. Zon itu la ibrata bi dzannil bayyin khata'uh, tidak dihitung zon yang sudah jelas kesalahannya. Novel terlaris setelah Laila Majnun itu berarti ya novelnya Abu Bakar Sakron itu berarti ya. Kami ini bukan benci kepada para kabib itu, enggak. Ini Mukibin sejati, presiden Mukibin se-Indonesia. Presiden Mukibin yang melantik Abu Bakar Sakron. Enggak sama sekali. Enggak, gini, menariknya gini. Pertanyaannya jadi begini, pertanyaan agak nakal. Kalau di hadis itu kan ada juga jin ataupun istilahnya makhluk sehalus yang dapat dipercayakan. Ada nggak ulama entah di bidang hadis, fikih, sejarah dan lain sebagainya lah yang mengutip daripada misalnya jin yang umurnya sekian ratus tahun itu menjadi referensi gitu loh. Ini pertanyaan nakal, bukan pertanyaan. Iya, begini. Ada gitu? Ini penghinaan dari Kiai Waluyo Waliullah. Ini orang lagi ngomongin orang bener kok bawa-bawa jin sekarang. Ini jangan begitu. Balawi itu walaupun gimana saudara kita sebangsa setanah air. Sebelum MK mengatakan lain. Jadi jangan masalah jin-jin dibawa. Ya maksudnya gini loh, misalnya ada kan berarti kalau abad 9 itu kan baru 500 tahun. 550 tahun. 550 tahun. Kalau abad itu 550 tahun itu genap ya. Dari 855 sampai hari ini, sampai saya membuat tesis kemarin itu 2022, itu 550 tahun. Maksud saya pengakuannya ini, 550 tahun. Kalau ada jin yang umurnya ratusan tahun dan dia seorang akademisi misalnya. Iya. Bisa nggak itu menjadi sumber rujukan gitu loh, maksudnya gitu. Gitu loh maksudnya. Ya saya kan udah pernah ngomong kalau misalnya Balawi ini kan pada sakti-sakti, ya kan. Aku sering bertemu Rasulullah, bermimpi Lutfi bin Yahya katanya mau berhenti dari NU tapi tidak boleh sama Rasulullah.
Kalau mereka itu sering bermimpi Rasul, coba tolong pesenin sama Rasul supaya Pak Dokter Sugeng ketemu dengan Rasul. Nanti Rasul katakan, jangan ome-ome cucuku Balawi, cucuku itu, biar Pak Dokter Sugeng yakin. Nggak bisa mereka itu. Tahu nggak kenapa mereka ngaku ketemu Rasulullah? Tahu deh. Enggak. Kalau mereka ngaku ketemu Ibnu Sina puyeng. Dites langsung pilihannya gimana. Kan gampang ngaku ketemu Rasulullah kan. Cuma apa Quran hadis. Iya. Soalnya raufur rahimnya tinggi gitu. Raufur rahimnya tinggi soalnya. Ya, kalau ngaku ketemu misalnya ketemu apa ulama-ulama Islam yang jago di ilmu ini. Ibnu Rusyid, Ibnu apa? Hazm siapa? Al-Haytami gitu. Puyeng dites matematikanya. Ya, itu jadi begitu. Terus teman-teman kayak Kiai Alawi Al-Bandani menguji dari Rijalul Hadis berdasarkan kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab Ruwatul Hadis. Kan mereka ini mengklaim leluhurnya banyak ahli hadis. Katanya Ubaidillah ini ahli hadis. Katanya Alwi ini banyak meriwayatkan hadis. Kemudian hafal sekian ribu hadis. Ya kalau yang udah meninggal kan gampang dibikin sejarahnya, nggak bisa dites. Ini yang sudah ditulis-tulis sekarang ini, kayak di Malang itu hafal sekian ribu hadis dan sebagainya. Nah itu gimana cara memverifikasinya orang udah meninggal? Yang masih hidup saja siapa? Yang katanya hafal 100.000 hadis. Imam Bukhari itu hanya ada 4.000 hadis yang tanpa diulang, 7.000 hadis dengan diulang-ulang. Coba 7.000 hadis yang ada di Sahih Bukhari itu, saya pegang kitabnya, yang katanya yang dari Yaman itu, yang dari Tarim, hafal, yang masih hidup itu. Artis Yaman. Nah, artis Yaman itu 100.000 hadis. Coba kita jajal, kita tes, betul tidak? Dia hafal kitab Al-Bukhari yang hanya 4.000 hadis yang tanpa diulang. Kalau diulang, itu karena ada yang diulang-ulang, itu sampai 6.000, 7.000 hadis. Nah, itu saja. Kalau yang masih hidup klaimnya itu gampang diuji. Tapi kalau yang sudah meninggal kayak yang di Malang katanya 1 juta hadis, orang masih hidupnya nggak ada yang kenal dia hafal jutaan hadis kok. Setelah meninggal ditulis-tulis, dikembang-kembangkan Al-Musnid dan sebagainya. Orang yang ahli hadis, pakar hadis, hafal sekian hadis. Itu apa tipologi apa namanya bukan apa ya? Pemalsuan. Sesuatu yang sudah menjadi pola. Oh iya. Pola semacam ini sudah dilakukan sejak abad 9 Hijriah itu. Jadi leluhur-leluhur yang tidak berprestasi pada masa lalu ditulis prestasinya hanya dengan apa namanya sekehendak penulisnya saja, tanpa bisa terbukti, tanpa bisa diverifikasi. Ini termasuk yang tadi ya, yang surat ke Fakih Muqaddam itu kirim surat. Tidak ada itu. Itu ditulisnya tahun berapa itu? 895 Hijriah. Yang dikatakan peristiwanya adalah pada tahun Peristiwanya 653 Hijriah. ya, ditulisnya 800. 90. Itu udah 300 tahunan. Seperti itu bentuknya. Seperti itulah Modelnya. modelnya. Sekarang ada pernyataan Habib Rizik gurunya NU. Nah ini apa lagi? Pola ini gue. Nah dan ini saya mau berguru sama orang goblok itu. saya kira waktunya sudah selesai. Waktu semua itu sudah selesai. Ya kita tidak kejam. Kita memberi kesempatan untuk mereka untuk bermuhasabah, Kang Mas Yai. Mungkin Kang Mas Yai nggak setuju sama saya, ini langsung lihat saya aja. Tapi kalau saya memang begitu sebenarnya, bahwa nggak perlu kita apa namanya itu sampai ada yang mengusulkan mengusir dan lain sebagainya. Kalau mereka mau ya hidup jadi budak bangsa Indonesia ya kita terima. Tapi jadi anak buah, jadi budak kita. Oh, jangan jadi bos dong. Namanya orang miskin gue di sananya nggak punya apa-apa daripada balik sana nggak makan kan, ya kan? Lebih baik di sini tuh. Ngelihat itu aja ada pisang, ngelihat di depan ada jambu, ngelihat di belakang banyak sekali. Di sana ngeliat makan makanan. Patris juga senyum-senyum aja, banyak ayam di sini kan. Nah, udah. Yang bagus adabnya, sopan santun. Setiap ada orang Jawa pegang kakinya, cium tangan bolak-balik tuh sama orang Jawa-Jawa tuh di pasar-pasar yang tukang-tukang sampah dicium tangan. Insya Allah barokah. Turunkan anak-anakmu sampai sana, sekolahkan, pondokin, ya kan?
supaya jadi orang berprestasi, bangun bangsa ini dengan sebenar-benarnya. Kalau saya begitu, Kang Mas, maaf kalau tidak setuju, Kang Mas. Saya ini ya, ini karena memang ada framing kita ini katanya tim gitu. Lah tim apa? Saya tidak kenal dengan Kang Mas Yai Fuad sebelum masalah nasab ini. Betul. Saya tidak kenal dengan Kang Mas Rifki Zulkarnain yang ganteng ini, dengan Gus Hasan Asy-Syarif Al-Ba'alawi, ibunya Al-Ba'alawi itu ndak kenal dengan Kiai Waliullah, dengan Kiai Nadir nggak kenal, dengan Dr. Sugeng apalagi beliau kenal itu waktu kami undang beliau menjadi saksi ahli di UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian karena ada rasa cinta yang sama untuk negeri ini, untuk bangsa ini, beliau rela dengan segala macam waktu yang dikorbankan. Beliau ini mungkin bisa untuk mencari, karena otaknya cerdas dalam ilmu biologi. Beliau mencari hal-hal lain yang menjadi bermanfaat dari hal lain selain Balawi. Tapi 3 tahun ini beliau waktunya fokuskan di antaranya selain pekerjaannya untuk nasab Balawi ini memberikan apa? Memberikan pencerahan pada kita orang-orang yang tidak paham akan DNA, kemudian kita menjadi paham. Jadi kalau misalnya ada Dr. Sugeng itu, Kiai Nadir, pertama ngupload YouTube, maka mungkin dari seluruh dari seluruh penonton saya pertama kali, saya ingin apa yang lebih yang baru dari Dr. Sugeng. Ternyata setiap ada uploadan itu ada yang baru. Luar biasa, berarti beliau otaknya nggak pernah berhenti. Mungkin ketika beliau tidur pun istri yang di sampingnya itu diabaikan. Hanya mikirin nasab Balawi untuk memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia yang beliau cintai. Makanya saya pernah ngomong sama Kang Mas Yai Fuad untuk mengusulkan Dr. Sugeng sebagai Menteri Teknologi. Ternyata belum diterima oleh negara. Tapi kalau misalnya presidennya di antara kita yang hadir ini, suatu saat kita akan jadikan beliau sebagai Menteri Pendidikan agar cerdas semua bangsa Indonesia ini. Terima kasih.